Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Rut akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan supaya kami siap untuk mendengar dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terdapat dalam Kitab Kejadian 27 Kitab Kejadian 25 ayat 27 sampai 34 yaitu tentang Esau dan Yakub. Ibu Rut akan membacakannya. Anak-anak bersama papa mama juga ikut membaca dari rumah ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub juga jual. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Baik anak-anak, pagi ini cerita firman Tuhan kita tentang daging dan roh. Ya, tentang kedua orang bersaudara, yaitu Esau sebagai kakak, dia suka berburu, dan adiknya Yakub ya dia suka memasak. Oleh karena itu dia senang tinggal di rumah. Nah, anak-anak, pada suatu hari ketika Esau ini dia pulang dari ladang, nah dia sedang melihat adiknya ini sedang memasak sup. Nah, ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau untuk meminta sup kacang merah yang sedang dimasaknya. Nah, kata Esau nih kepada adiknya, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Pada saat itulah Yakub ini dia memanfaatkan kesempatan emas itu untuk mengambil hak kesulungan milik kakaknya Esau. Nah, pada saat itu ya Yakub akan memberikan makanan jika Esau memenuhkannya dengan cara Yakub menjadi kakaknya ya. Itu dia mau mengambil hak kesulungannya. Berarti Yakub yang akan menjadi kakak ya, sedangkan Esau ini adalah adiknya. Ya, jadi Yakub yang jadi Esau, Esau yang jadi Yakub. Nah, pada saat itu ya, Esau dia sangat lelah. Dia tidak peduli lagi dengan hak kesulungannya itu. Ya, hak yang sudah dijanjikan Tuhan kepadanya itu. Nah, pikirnya, jika aku tidak mendapatkan apa-apa sekarang, toh aku juga akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Nah, hal yang terpenting bagi Esau adalah dia memenuhi keinginan dagingnya atau keinginan dirinya. Dia sudah tidak peduli dengan janjinya Tuhan kepada dia. Nah, jadi janji Tuhan itu tidak bernilai apa-apa untuk dia. Karena keinginan daging dia, keinginan dirinya dia ini sudah memenuhi hati dan pikirannya ini. Sehingga dia menjual hak kesulungannya itu. Anak-anak tahu pada saat itu Yakub dia mau memastikan apakah benar kakaknya ini akan menjual hak kesulungannya. Dia menyuruh kakaknya ini supaya bersumpah. Ya, pada saat itu
Esau juga menuruti permintaan adiknya. Dia bersumpah untuk menjual hak kesulungannya itu, ya, dengan makanan, ya, dengan diberikan roti dan juga sop kacang merah. Nah, pada saat itu anak-anak, Esau ini benar-benar tidak memandang, ya, dia benar-benar memandang rendah janjinya Tuhan kepada dia. Pada saat dia selesai makan pun dia langsung pergi, ya. Dia langsung pergi. Dia lupa bahwa dia sudah jual belikan sesuatu yang paling berharga dan paling penting dalam kehidupan dia, ya. Jadi anak-anak, Yakub ini juga dia melakukan cara yang salah, ya. Dia mengingini hak kesulungan orang lain, tetapi dia melakukannya dengan cara yang licik, yaitu dengan menjual belikan hak kesulungan milik kakaknya itu, supaya dia bisa mendapatkan hak kesulungannya itu, supaya dia bisa menjadi kakak. Ya, padahal sebenarnya caranya Yakub ini salah. Salah di mata Tuhan, ya. Dia sangat licik, dia menunjukkan sifatnya yang licik untuk mengingini hak orang lain. Nah, anak-anak, jadi Esau dan Yakub ini mereka sangat bertolak belakang dalam cerita ini, ya. Nah, Esau ini dia sebagai wakil dari orang yang merendahkan janji Tuhan, yaitu tadi apa? Dia merelakan hak kesulungannya demi keinginan dirinya sendiri, keinginan dagingnya. Dan Yakub ini sebagai orang yang mau menerima janji Tuhan, ya. Jadi, tapi dia menerima janji Tuhan itu dengan cara yang salah, dengan sifat yang sangat licik, ya. Dia mau mengambil hak kesulungannya itu. Nah, itu tidak boleh, ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak, ya kita tahu bahwa Esau ini dia sudah tidak menghargai janjinya Tuhan. Ya, apa yang sudah Tuhan kasih kepadanya? Ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya, dia sudah tidak menghargai. Sedangkan Yakub ini, dia dengan cara yang salah, ya. Cara yang salah, yaitu dia menjual belikan hak kesulungannya itu supaya jadi miliknya dia. Nah, kita tidak boleh seperti itu, ya anak-anak, ya. Oke, jadi apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini? Bahwa sebagai orang percaya tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Seharusnya apa yang mereka terima, mereka pakai untuk melayani Tuhan dan sesama mereka. Nah, kita sebagai orang percaya, apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, kita harus gunakan itu untuk melayani Tuhan. Tidak boleh untuk memenuhi kepentingan kita sendiri, memenuhi dosa kita, ya, memenuhi diri kita. Tapi semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan dan juga sesama kita. Oke anak-anak, kita tidak boleh sama seperti Esau ini, ya. Esau dan Yakub ketika dia menjual belikan, mereka berdua ini menjual belikan hak kesulungan milik Esau dengan cara yang salah. Ya, apa yang sudah Tuhan kasih kepada Esau seharusnya dia lakukan itu untuk Tuhan. Ya, dia buktikan itu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan dia menjual hak kesulungannya itu. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Oke, Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah jaga hati kami, pikiran kami, sehingga kami sudah fokus untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.